Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memenuhi tugas akhir yaitu UAS semester 2 mata kuliah perkembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Nur Halim MPD, dan ini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang diberikan oleh Bapak Nur Halim. Dan ini saya membuat video sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS mata kuliah perkembangan kurikulum. Oke, soal yang pertama ya mengenai perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yang ditinjau dari model kurikulum, terus model organisasi kurikulum, dan juga peran guru dalam perkembangannya. Oke, ditinjau dari kerangka kurikulum Merdeka. Rancangan landasan utama kurikulum Merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pembelajaran Pancasila pada peserta didik. Sedangkan kurikulum 2013, rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Terus perbedaan yang ditinjau dari kompetensi yang dituju. Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran yang disusun per fase capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan. Paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Sedangkan kurikulum 2013, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau yang disingkat dengan KI, yaitu yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga sikap pengetahuan, yang keempat yaitu sifat keterampilan. Ditinjau dari struktur kurikulum Merdeka, strukturnya yaitu dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu yang pertama pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua yaitu proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Jam pembelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pembelajaran yang ditetapkan. Sedangkan struktur kurikulum 2013, jam pembelajaran diatur per minggu. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga dapat setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Oke, perbedaan antara pembelajaran antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kalau kurikulum Merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik, paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pembelajaran, dan kurikuler melalui proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila sekitar
20-30% jam pembelajaran. Sedangkan pembelajaran dalam kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Umumnya pembelajaran berfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Oke, perbedaan dari segi penilaian. Dari segi penilaian, kurikulum merdeka penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Terus menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan penilaian dalam kurikulum 2013, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ditinjau dari perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Pada kurikulum merdeka, buku teks dan buku non-teks, contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum 2013 yaitu masih menggunakan buku teks dan buku non-teks. Oke, ditinjau dari perbedaan antara perangkat kurikulum merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Sedangkan dalam kurikulum 2013, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, panduan pembelajaran setiap jenjang. Oke. Menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai apa yang saya ketahui mengenai marketplace guru dan dampak marketplace guru bagi guru dan bagaimana menanggapinya. Oke. Marketplace guru adalah sebuah konsep revolusioner yang dirancang sebagai platform database untuk calon guru yang sudah lama dinanti solusinya. Melalui konsep ini, berbagai potensi calon guru dapat diakses oleh sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik dan cepat dan efisien. Oke, ditinjau dari dampaknya. Dampak marketplace guru itu dibagi menjadi 2, yaitu ada dampak negatif dan positif. Yang dimana dampak negatifnya yaitu dari marketplace guru bagi guru yaitu akses yang mudah. Akses yang mudah di sini yaitu marketplace guru memberikan akses yang mudah bagi individu untuk mencari guru atau ahli di berbagai bidang. Ini memungkinkan mereka untuk menemukan dan belajar dari sumber daya yang sebelumnya sulit diakses. Yang satu yaitu akses yang mudah bagi guru gitu.
Yang kedua yaitu pilihan yang luas. Oke, dengan menggunakan marketplace guru seringkali memiliki basis data guru yang luas, yang berarti pengguna dapat memilih dari berbagai ahli sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk menemukan guru yang paling sesuai dengan profesi dan tujuan mereka. Adapun dampak positif yang ketiga yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Dengan melalui marketplace guru, penggunaan dapat memilih guru yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memperoleh pembelajaran yang dipersonalisasi. Guru dapat memberikan pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing individu. Adapun dampak positif yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan. Marketplace guru memungkinkan individu untuk mengasah keterampilan mereka dalam berbagai bidang. Dengan akses ke guru yang berpengalaman, individu dapat meningkatkan pengetahuan mereka secara signifikan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam suatu bidang. Adapun ditinjau dari sisi tidak baiknya marketplace guru yaitu ataupun dampak negatif marketplace guru bagi guru yaitu satu, mengenai biaya. Beberapa marketplace guru mungkin memerlukan biaya untuk mengakses jasa guru. Ini bisa menjadi hambatan bagi beberapa individu yang mungkin tidak mampu membayar biaya tersebut. Yang kedua yaitu kualitas yang bervariasi. Marketplace guru tidak selalu menjamin kualitas guru yang konsisten. Beberapa platform mungkin memiliki proses seleksi guru yang tidak ketat, yang dapat menyebabkan variasi kualitas dalam pengajaran dan informasi yang diberikan. Oke, yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Marketplace guru bergantung pada platform online yang berkaitan dengan, yang berarti individu harus memiliki akses internet dan perangkat komputer atau smartphone yang sesuai. Bagi mereka yang tidak memiliki akses atau pengetahuan mengenai teknologi yang cukup, ini bisa menjadi hambatan. Oke, yang keempat yaitu kurangnya interaksi fisik. Dengan menggunakan marketplace guru seringkali menawarkan pembelajaran jarak jauh melalui komunikasi online. Meskipun ini memiliki manfaatnya seperti kenyamanan dan fleksibilitas, namun kurangnya interaksi fisik dapat menghilangkan aspek sosial dan kolaboratif dalam pembelajaran. Oke, menjawab pertanyaan yang nomor 3 itu mengenai apa itu pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang dapat memantik siswa untuk fokus pada materi pembelajaran dan diharapkan bisa dijawab oleh siswa setelah selesai belajar materi tertentu. Sedangkan pengertian dari pemahaman bermakna yaitu informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari pertanyaan pemantik yaitu salah satunya yaitu mengenai pertanyaan ada berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Satu. Yang kedua yaitu mengenai apakah ibu kota provinsi Jawa Timur itu atau Jawa Tengah itu. Terus adapun contoh dari pemahaman bermakna yaitu salah satunya yaitu seperti manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu.